Jadi hampir semuanya karena Allah lah ya. Kalau enggak, usaha kita hanya sedikit sekali. Cuma yang sedikit itu karena keinginan yang sangat kuat gitu ya. Nah, terus akhirnya begini, sampai si Neng ini punya hafalan tuh sampai kurang lebih 7 juz ya. Itu setiap hari saya simain gitu, Bu. Usia berapa, Pak? 7 juz. Umur kelas 2, kelas 3 SD ya. Kelas 2, 3 SD. Kelas 2, kelas 3 SD itu karena dia kelas 1 itu 4 tahun. Kelas 1 4 tahun Iya. ya. Dia sekarang umur 20 tuh udah ini ya. Nah, saya menyimak begini, Bu ya. Dibacain gitu. Nanti dia nirukan. Dia nggak lupa lagi. Saya aja bisa lupa lagi sampai 6-7 juz tuh. Karena sudah banyak hafalan dan kita disusul dengan adiknya yang banyak tadi hampir tiap tahun, Bu ya. Hampir tiap tahun punya. Jadi rumah tangga 15 tahun tuh punya 10 saya itu. Jadi karena nggak mungkin menyimak lagi, kegiatan di keluarga itu sangat banyak. Akhirnya saya sama istri itu punya udah dipondokkan aja gitu. Udah mulai kelas 4, 5 Dok ya. Ya, yang satu kelas 4, yang paling besar kelas 5. Dipindahin, Bu, ke Ponorogo. Karena dari rumah sudah lancar, sudah punya hafalan. Di sana alhamdulillah anaknya juga terus itu sampai aliyah kelas 2 si Neng itu. Aliyah kelas 2 itu di Jogja, Bu ya. Itu anak keberapa? Yang pertama. Oh, yang pertama Neng. Ya. Nah, jadi aliyah kelas 2 dia hafid ya. Hafidhoh gitu ya. Kelas udah habis. Aliyah ya, kelas 2 aliyah. Cuma kemarin tuh sempat juga mang-mang ya, khawatir karena dia kuliah di kebidanan tuh seminggu full, Bu ya. Jangan-jangan lupa hafalannya, sayang ya. Tapi Ramadan kemarin tuh ada undangan simaan tuh alhamdulillah nggak lupa, Bu. Jadi nggak lupa ya. Kalau uang lengit mungkin bisa dicari lagi, kalau hafalan hilang nanti susah nyarinya gitu. Jadi ternyata kalau menghafal waktu anak-anak itu lupa sulit gitu ya. Apalagi kalau bisa sampai 10 tahun, umur 10 tahun seperti Imam Syafi'i yang kayak gitu ya. Kita tadinya punya target kayak gitu, tapi ini sulit Ustaz ya. Sulit sekali. Terus yang jelas hanya keinginan aja, Bu, kemauan kita gitu ya. Keinginan kita. Tapi kalau yang sekarang juga udah semakin sulit karena apa? Lingkungan tuh pengaruhnya luar biasa. Saya di rumah tuh anak-anak tuh disamperi teman-temannya, diajak main PlayStation di mana-mana gitu ya. Terus kalau semua mau mondok juga tidak murah, Pak Ustaz. Ya, ya Kak, berat kalau semua mondok sekarang. Bayangkan kalau semuanya mondok, 6 mondok gitu ya. Semua di pesantren gitu. Yang mondok sekarang ada berapa, Pak? Tinggal 1 teh ya. Oh, 1. Anak keberapa itu, Pak? Keempat. Iya, keempat. SMP kelas 3 di Jogja. Itu hampir khatam juga, Bu, tapi laki dia. Hampir selesai ceritanya. Mudah-mudahan lancar ya. Cuma yang saya tangkap begini, anak yang mondok lama itu jenuh juga gitu. Si Neng yang nomor 2 itu udah punya setengah Al-Quran. Jenuh di pondok. Pengen ke SMA. Akhirnya SMA-nya di Ranca Ekek dia. Akhirnya nggak selesai, Bu. Hafalannya nggak selesai. Belum selesai sampai sekarang ya. Nggak tahu, nanti bisa kita tanya pengen nyelesaikan apa enggak gitu ya. Terus itu. Nah, di antaranya juga peran ibu ya. Saya kebetulan istri itu pintar ngajar, Bu ya. Jadi ngajar Iqra, ngaji itu sama istri sendiri. Iya. Istri pekerjaannya memang mengajar ya, Pak? Ngajar ya. Ngajar di setiap iya, ngajar di mana, Pak? Sekarang tuh alhamdulillah kemarin tuh diangkat PNS ya. Oh, diangkat PNS. Udah umur 44 tahun gitu ya. Itu kan dia ngajar ya. Terus ya akhirnya yang penting tuh kita, motivasi kita ya. Motivasi kita itu nggak bisa diciptakan oleh kita, harus sama ustadz, harus sama kiai. Kita harus dinasehati gitu ya. Al-Quran tuh bagaimana di ustadz semua ilmunya. Kita makanya iman itu mesti dibina. Naik turun. Kalau bisa itu jangan begini. Naik 10 turun 12 gitu ya. Naik 8 turun 7. Nanti grafiknya turun. Kalau bisa itu naik 7 turun 5.
naik 10 turun 9. Baik. Nanti grafiknya masih tetap naik gitu ya. Baik, Pak. Karena iman juga naik turun. Ya yang penting kita dibina ya. Ya. Saya ingin bertanya Pak, awalnya Bapak memiliki azam sehingga Bapak, wah saya ingin mendidik putra putri saya agar menjadi penghafal Al-Quran, itu azamnya dimulai dari mana Pak? Mungkin Bapak bisa Ya. share. Ini Ibu ya, Bapak Ibu, saya kan orang Seragen ya, di Seragen itu jarang pesantren. Makanya kalau cerita Pak Urip orang Seragen yang korupsi itu, di Seragen memang nggak kenal ini, tetangga semuanya dia. Memang satu kabupaten itu nggak ada ma'had. Kalau di Bandung masih banyak ya, di Ranca Ekek, di Linggar itu banyak. Saya mendalami giroh Islam meningkat tuh ya di Salman sini. Tahun 91-92 Ustaz diajar tahajud rame-rame di sini ya. Ya. Imamnya Ustadz Saiful gitu. Saya ingat saya tinggal di Cintawangi di Simpang sini, di Babu Salam di atas. Jadi saya kenal Islam tuh dari sini gitu ya. Giroh muncul gitu. Kesadaran saja. Akhirnya ngaji itu kemana aja gitu, tapi tetap nanti ya ikut. Waktu itu masih ada Pak Jalal Ustadz ya, ke Al-Munawaroh di Babu Salam di sini. Masih tahun 90-an ya, masih belum begitu banyak di sini. Ya kesadaran ya sebenarnya, kalau saya jadi karyawan kan sejak tahun 80 Bu ya. Ya karyawan ya begitulah ya, di kecamatan begitu, di banyak yang enggak ininya ya. Jadi kalau sekarang ini status PNS juga udah jenuh gitu ya, jenuh lihat kiri kanan kurang pas gitu ya. Pengennya yang bersih-bersih gitu ya, insyaallah. Ya itu aja Teh. Jadi keinginan yang kuat, ingin memperbaiki diri gitu ya. Nah karena backgroundnya juga bukan dari pesantren gitu ya. Saya kok pengen gitu ya, kesadaran aja, kesadaran sendiri dimulai dari mana. Akhirnya pengen gini. Saya suatu saat pengen punya ma'had gitu, caranya gimana gitu. Setelah belajar ke ma'had ternyata kendalanya juga sumber daya manusia. Makanya berarti anak-anak harus mampu. Anak-anak ya tahun 90 ya, pengen mondok mahal gitu ya. PNS lagi gitu kan jarang gitu yang mikirin gitu. Begitu Teh. Iya baik Pak, terima kasih. Dan tentunya ini merupakan sebuah perjuangan juga ya, sehingga hasilnya bisa menjadi seperti ini, dan tentunya masih dalam proses juga Pak. Nah, bagaimana suka dan dukanya Pak dalam proses tersebut? Suka duka dalam mendidik putra putrinya? Ya banyak Teh ya. Dan juga lainnya. Suka dukanya banyak Teh ya. Jadi misalnya begini, ini ada beberapa anak yang adiknya ini pengen mondok ya. Dua, yang satu kelas SMP kelas 1, yang satu SMP kelas 2. Dimasukkan SMP negeri nggak mau gitu. Itu dukanya Teh ya. Saya pengen mondok gitu. Kemampuan nggak mampu Ustaz ya. Ada yang mogok 2 di rumah itu. Dukanya itu. Anak itu pengen mondok, kalau yang kiai yang lain tuh anak nggak mau mondok gitu ya. Anak keberapa itu Pak? Ke 56. Ke 56. Iya, 56. Ke-5 atau 6? Ke-5 sama ke-6. Oh, dua-duanya mogok gitu. Pengen iya. mondok, tapi sekarang mondok juga tidak murah Ibu ya. Nah, kalau hanya 2 gitu mungkin ringan saya. Tadi kan udah 11 gitu bingung juga gitu ya. Dukanya begitu. Iya, iya. Nah, tapi ya nggak tahu ya, gimana Allah aja lah gitu ya. Sukanya anak pintar ngaji itu seneng Teh ya. Misalnya gini, kalau mengaji itu 1 huruf 1 pahala gitu. Kalau anak ngaji dapat pahala kan orang tuanya kebagian juga gitu ya. Betul. Jadi banyak kebagiannya. Bisa ya, walaupun menghitung-hitung amal tuh kurang pas ya sebenarnya, kalau jangan dihitung-hitung amal tuh. Ada kebanggaan sendiri gitu. Kalau saya itu ya, misalnya kalau suruh milih gitu ya, uang yang banyak dengan anak yang soleh, pilih anak yang soleh. Soleh, investasi akhirat juga ya Pak ya. Nah, kalau begitu rata-rata kan kalau kehidupan orang sekarang tuh kan status sosial yang di ini Teh ya. Status sosial di mana-mana, status sosial, tapi standar keduniawian. Ada mobil, ada rumah bagus, tapi ternyata kalau kita teropong lebih jauh juga di dalamnya banyak masalah juga. Mungkin masalahnya nggak kekurangan uang ya, tapi masalah yang lain banyak gitu ya. Iya, baik.